أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Sebelum mulai silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga Allah luaskan rezekinya, diberikan kesehatan, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Di balik setiap ujian yang berat, selalu ada rencana Allah yang agung. Dan di antara kisah paling menyentuh dalam Al-Quran, ada satu cerita tentang seorang ayah yang hatinya hancur, namun imannya tak pernah runtuh. Ia adalah Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi, seorang ayah, dan seorang hamba Allah yang diuji bukan dengan musuh di medan perang, melainkan dengan anak-anaknya sendiri. Malam demi malam berlalu dengan air mata. Doa-doa terucap dalam sunyi, rindu yang dipendam bertahun-tahun, hingga matanya memutih karena menangis. Namun lisannya tetap berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah." Sementara itu, jauh dari pelukan ayahnya, seorang anak kecil bernama Yusuf harus belajar arti hidup sejak usia belia. Ia dikhianati oleh saudara, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa dosa. Namun Allah tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Inilah kisah tentang kesabaran yang tidak sia-sia, tentang air mata yang didengar langit, dan tentang janji Allah yang selalu datang tepat pada waktunya. Mari kita simak kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, kisah yang Allah sendiri sebut sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Di sebuah desa yang tenang di tanah Kan'an, lahirlah dua anak kembar dari pasangan Nabi Ishak dan Rifka. Kedua anak tersebut diberi nama Yakub dan Esau. Mereka lahir dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang telah menyerukan kebesaran dan keesaan Allah di seluruh penjuru tanah Arab. Sejak kecil sifat mereka begitu berbeda. Esau, dengan karakter yang kuat dan dominan, cenderung bersifat keras kepala dan mudah iri. Sedangkan Nabi Yakub adiknya tumbuh sebagai pemuda yang lembut hati, penyabar, dan penuh kasih sayang. Hari demi hari perbedaan ini semakin terlihat jelas, menciptakan ketidakharmonisan di antara mereka. Suatu sore saat matahari mulai meredup, Nabi Ishak alaihissalam mengumpulkan kedua putranya di halaman rumah. Dengan sorot mata penuh kasih beliau berkata, "Wahai anak-anakku, dengarlah nasihat ayah. Jadikanlah Allah sebagai tujuan utama hidup kalian. Hiduplah dengan ketakwaan dan jauhilah sifat-sifat yang membuat kalian jauh dari rahmat-Nya." Nabi Yakub mendengarkan dengan saksama, menundukkan kepala penuh rasa hormat, dan berkata, "Insya Allah ayah, aku akan selalu berusaha mengikuti jalan yang ayah tunjukkan." Namun Esau hanya terdiam, menatap ke arah lain, menunjukkan sikap yang acuh. Melihat respons ini, hati Nabi Ishak tersentuh. Ia mengerti bahwa tugasnya sebagai ayah belumlah selesai. Setiap kali terjadi perselisihan, Nabi Yakub alaihissalam selalu berusaha mengalah. Tetapi hati Esau semakin dikuasai sifat iri dan dengki. Rasa tidak sukanya terhadap Nabi Yakub terus membara dan menimbulkan kebencian yang dalam. Melihat keadaan ini, Nabi Ishak merasa bahwa Nabi Yakub lebih pantas untuk mewarisi tugas kenabian karena sifatnya yang saleh dan hatinya yang selalu sabar. Salah satu malam ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Nabi Yakub memberanikan diri mendekati ayahnya dan berbicara dari hatinya. "Ayah, kakak sering mengolok-olok dan merendahkan aku. Dia tidak pernah mau mendengarkan, bahkan ketika aku mencoba untuk bersabar." Nabi Ishak memandang Nabi Yakub dengan penuh kasih dan mengusap kepala anaknya berkata, "Wahai Yakub, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Kebencian Esau tidaklah meredah. Bahkan setelah menikah, sikapnya tetap sama terhadap adiknya. Dengan berat hati, Nabi Ishak akhirnya memutuskan untuk mengirim Nabi Yakub ke Fadon Aram di Irak, di rumah pamannya Saiklabon, demi menjaga keselamatannya dan memberinya kesempatan menuntut ilmu. Suatu pagi yang tenang, Nabi Yakub bersiap-siap memulai perjalanannya. Ia merapikan kantung kecil yang berisi bekal seadanya dan sebuah surat dari ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya Rifka memberikan pelukan terakhir seraya berbisik, "Anakku, berhati-hatilah, ingatlah selalu bahwa kami selalu mendoakanmu, dan jangan lupakan Allah dalam setiap langkahmu." Nabi Ishak juga menatap putranya memberikan amanat, "Yakub, tetaplah teguh pada imanmu, dan semoga engkau menemukan ketenangan dan kebaikan di sana. Berhati-hatilah anakku." Setelah berpamitan, Nabi Yakub pun mulai melangkah meninggalkan rumahnya. Di sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, Nabi Yakub berjalan di tengah padang pasir yang sunyi. Siang hari ia berlindung dari panas,
Sedangkan malam hari ia melanjutkan perjalanan di setiap istirahatnya. Nabi Yakub berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah, mengingat ayatnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pada suatu malam Nabi Yakub kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah langit terbuka. Saat tidur, Nabi Yakub bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat sebuah kehidupan yang damai dan penuh berkah, dengan keturunan yang saleh dan kerajaan besar yang penuh keadilan. Mimpi itu begitu terang dan nyata, membuat Nabi Yakub terbangun dengan rasa syukur yang meluap-luap di hatinya. Di tengah kebingungan memaknai mimpinya, tiba-tiba terdengar suara yang lembut tetapi tegas di telinganya. Suara yang tak asing, yang ia sadari adalah suara malaikat Jibril. "Wahai Yakub," bisik Jibril, "Allah telah mengangkatmu sebagai seorang nabi. Sebarkanlah kebenaran kepada umat manusia. Ajaklah mereka untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan berbuat baik." Mendengar itu Nabi Yakub terdiam. Hatinya dipenuhi dengan perasaan takjub dan syukur yang mendalam. Beliau segera bersujud, memuji Allah atas amanah yang diberikan dan mengingat firman Allah. "Dan Dia menjadikan kami semua sebagai nabi-nabi dan menjadikan kami sebagai pewaris kitab." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Setelah itu, kelelahan yang sempat dirasakannya hilang dan Nabi Yakub melanjutkan perjalanannya dengan semangat yang baru. Beberapa hari kemudian, sampailah ia di gerbang Padan Aram. Perasaan lega dan syukur memenuhi hatinya, mengetahui bahwa Allah telah membimbingnya hingga sampai di sana dengan selamat. Di pintu gerbang kota, Nabi Yakub bertemu dengan putri Syekh Laban, Rahil. Mereka saling menyapa dengan ramah, dan Rahil mengantarnya ke rumah pamannya. Setelah tiba, Nabi Yakub menyerahkan surat dari ayahnya kepada pamannya. Syekh Laban membaca surat tersebut dengan seksama, dan kemudian menatap Nabi Yakub dengan senyum hangat berkata, "Selamat datang, Yakub. Kau adalah anak yang terpilih dan mulai hari ini, rumah ini juga rumahmu." Setelah beberapa bulan hidup di rumah pamannya di Padan Aram, Nabi Yakub alaihissalam mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Dia dikenal sebagai seorang pemuda yang jujur, pekerja keras dan penyabar. Masyarakat di sekitarnya mulai menghormati kepribadian lembut yang dimilikinya, dan Syekh Laban, pamannya, merasakan kasih sayang tumbuh terhadap keponakannya itu. Suatu hari, Syekh Laban memanggil Nabi Yakub untuk membicarakan sebuah perjanjian. "Yakub, keponakanku yang bijak dan berbakti, aku tahu kau telah datang jauh dari rumah demi mengikuti nasihat ayahmu," ujar Syekh Laban sambil tersenyum. "Aku juga tahu kau telah melayani kami dengan setia. Aku ingin tahu, apakah engkau memiliki rencana untuk masa depanmu?" Nabi Yakub alaihissalam menundukkan pandangan, sedikit tersipu, namun tetap menjawab dengan tenang, "Paman, aku datang kemari atas nasihat orang tuaku dan niatku adalah untuk memuliakan keluarga kita serta menjaga kedamaian. Jika paman berkenan, aku ingin meminta izin untuk menikahi putri paman, Rahil." Syekh Laban menghela napas panjang lalu berkata, "Yakub, aku tidak keberatan dengan keinginanmu. Namun, menurut adat di sini, seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah. Karena itulah, jika engkau ingin menikahi Rahil, engkau harus terlebih dahulu menikahi Laya, kakaknya." Yakub terdiam sejenak. Ia memikirkan pernyataan pamannya dengan bijaksana, dan akhirnya ia mengangguk, menunjukkan kesediaannya. "Jika itu yang menjadi syarat, aku akan menaati adat ini," jawab Yakub dengan tegas. "Namun, apakah paman menetapkan sesuatu yang harus kupenuhi?" Syekh Laban tersenyum lebar. "Kamu seorang pria yang jujur dan setia, Yakub. Aku ingin kau bekerja sebagai penggembala kambing di tanahku selama 7 tahun. Anggaplah ini sebagai mahar pernikahan bagi putriku," katanya. "Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran sebagai seorang ayah. Aku ingin memastikan anak-anakku dinikahi oleh pria yang bertanggung jawab dan baik hati." Nabi Yakub mengangguk dengan mantap. "Aku terima persyaratan ini, paman. Aku akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati." Demikianlah, selama 7 tahun berikutnya, Nabi Yakub bekerja dengan penuh ketekunan. Ia mengembala kambing dan menjaga ternak milik Syekh Laban dengan hati-hati dan kasih sayang. Setiap hari ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan dan kesabaran untuk menuntaskan janji dan ujian yang diberikan kepadanya. Saat hari yang dinanti tiba, setelah 7 tahun penuh pengabdian, Nabi Yakub memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Syekh Laban. Maka, berlangsunglah pernikahan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan antara Nabi Yakub dan Laya, putri sulung Syekh Laban. Berita pernikahan ini pun sampai ke telinga Nabi Ishak dan istrinya di tanah Kanaan, dan mereka berdua berdoa penuh syukur dan harum mendengar anaknya telah menikah dan mendapatkan kehidupan baru yang penuh berkah. Namun Nabi Yakub belum melupakan Rahil, putri kedua Syekh Laban, yang selalu ia inginkan untuk dijadikan istri.
dengan keberanian dan penuh rasa hormat. Nabi Yakub pun berbicara kembali kepada Syekh Laban beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Laya. "Paman," katanya, "hati-hati. Aku ingin memenuhi syarat yang kau ajukan untuk bisa menikahi Rahil." Syekh Laban yang mengetahui ketulusan hati Yakub tersenyum dan berkata, "Jika itu keinginanmu, maka bersiaplah untuk ujian yang kedua. Kau harus kembali menggembala kambing-kambingku lagi." Tanpa ragu, Nabi Yakub menyetujui syarat itu, meski ia tahu bahwa ujian ini akan panjang dan melelahkan. Kecintaannya kepada Rahil dan niatnya yang tulus untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya membuatnya rela menghadapi tantangan ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Yakub percaya bahwa segala usaha yang dilakukannya akan berbuah manis di akhir perjalanan, sebagaimana ia mengingat firman Allah dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surah Najm ayat 39. Maka Nabi Yakub kembali bekerja dengan penuh kesungguhan sebagai penggembala. Tiada satu hari pun terlewat tanpa ia memanjatkan doa berharap Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap tegar dalam tugasnya. Setiap kali melihat Rahil, hatinya tergerak dengan niat tulus untuk menjadikan Rahil sebagai pendamping hidupnya. Namun ia tetap menahan diri, menunggu waktunya tiba. Di sela-sela penggembalaan kambing, terkadang Nabi Yakub berbicara kepada dirinya sendiri, merenungkan tentang ujian yang ia jalani. "Ya Allah," ujarnya dalam sunyi, "Engkau yang Maha melihat segala yang hamba-Mu lakukan. Aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan keberkahan pada langkahku dan pada keluarga yang akan kubangun nanti." Tahun demi tahun berlalu dan saat masa 7 tahun kedua itu berakhir, Nabi Yakub mendatangi Syekh Laban dengan perasaan lega. "Paman," katanya, penuh haru, "aku telah memenuhi syarat-syarat yang paman ajukan. Sudilah kiranya kau izinkan aku untuk menikahi Rahil seperti yang pernah kau janjikan." Syekh Laban menatap Nabi Yakub dengan penuh rasa bangga dan haru. "Yakub, sungguh aku tak pernah melihat seseorang yang begitu sabar dan tabah sepertimu. Engkau pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan memberikan keturunan yang baik." Akhirnya, pernikahan antara Nabi Yakub dan Rahil pun terlaksana. Kabar pernikahan ini disambut gembira oleh seluruh keluarga. Dengan izin Allah, Nabi Yakub kini memiliki 2 istri yang setia, Laya dan Rahil, yang akan menemani dia menjalani kehidupan dan mendampingi perjuangan dakwahnya. Kisah pengorbanan dan kesabaran Nabi Yakub dalam memenuhi janji kepada pamannya untuk menikahi Rahil menjadi teladan bagi umat, menunjukkan betapa besar kesabaran dan kesetiaan beliau terhadap janji yang diembannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang menunaikan janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 107. Setelah menikah dengan Nabi Yakub, kedua putri Syekh Laban, Laya dan Rahil, hidup dalam kebahagiaan. Mereka berdua saling mendukung dan mengisi kekosongan ketika sang suami sedang tidak berada di rumah. Setiap hari keduanya menceritakan kebaikan hati Nabi Yakub, bagaimana kelembutannya menyentuh hati mereka, dan betapa sabar serta bijaknya suami mereka dalam menghadapi berbagai ujian. Betapa beruntung kita, saudara. Nabi Yakub tidak hanya baik hati, tetapi juga begitu sabar. Setiap malam dia selalu memimpin kita dalam berdoa dan berzikir kepada Allah, ujar Laya kepada Rahil dengan wajah yang berseri-seri. Rahil tersenyum setuju. "Aku merasa Allah begitu mengasihi kita karena memberikan suami seperti dia. Rasanya kita ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih kita. Tetapi aku tidak tahu hadiah apa yang pantas," balasnya sambil menghela nafas kecil, berpikir. Setelah beberapa waktu, Rahil akhirnya mendapat ide. Ia mengingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang setia dan cantik, yaitu Balha dan Zulfa. Dengan gembira Rahil mengungkapkan ide ini kepada Laya. "Kakakku," kata Rahil dengan penuh semangat, "bagaimana kalau kita berikan Balha dan Zulfa sebagai istri tambahan untuk Yakub? Kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kita kepada suami tercinta kita, dan semoga hal ini menjadi berkah bagi keluarga kita." Laya termenung sejenak mempertimbangkan usulan itu, namun kemudian tersenyum dan mengangguk setuju. "Ide yang luar biasa, Rahil. Jika kita benar-benar ingin membalas kebaikan suami kita, aku rasa ini adalah cara yang tepat. Kita harus bicarakan ini dengan ayah, agar semua dapat berjalan dengan baik." Kedua saudari itu kemudian mendatangi ayah mereka, Syekh Laban, untuk menyampaikan niat mereka. Sang ayah yang mendengar keinginan putrinya merasa terkejut namun kemudian tersenyum penuh kebijaksanaan. "Anak-anakku," ujar Syekh Laban dengan lembut,
Aku melihat kalian tulus dalam niat kalian dan aku bisa merasakan betapa kalian ingin membuat suami kalian bahagia. Jika ini keputusan kalian berdua, maka aku akan memberikan restu. Syekh Laban kemudian menemui Nabi Yakub untuk membicarakan maksud dan keinginan kedua putrinya. Setelah mendengar semua penjelasan dari sang mertua, Yakub merasa terharu dengan ketulusan istrinya. Aku terima keputusan ini dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kepada Allah. Aku berharap ini menjadi berkah bagi keluarga kita, jawab Nabi Yakub dengan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, pernikahan antara Nabi Yakub dengan Balha dan Zulfa dilangsungkan. Dengan izin Allah, keluarga Nabi Yakub pun bertambah besar. Layah dan Rahil merasa bahagia karena dapat memberikan hadiah yang istimewa kepada suami mereka. Mereka berharap agar keluarga ini diberkahi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah, sebagaimana doa mereka dalam hati. Anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Allah menganugerahi Nabi Yakub dengan banyak anak dari keempat istrinya, dan semua anak itu tumbuh menjadi cikal bakal suku-suku Bani Israel yang besar. Dari istri pertama, Layah, Nabi Yakub dikaruniai 6 putra, Lui, Syamun, Yahuda Raubin, Zabulan dan Yazakir. Sementara dari Rahil, istri kedua yang sangat disayanginya, lahir 2 anak, yakni Yusuf dan Benyamin. Balha, istri ketiga, memberinya 2 anak, Kan dan Asar, dan Zulfa. Istri keempat melahirkan 2 anak yang diberi nama Daan dan Naftali. Keluarga Nabi Yakub berkembang besar dan hidup dalam kebersamaan, saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Suatu hari ketika berkumpul dengan seluruh keluarganya, Nabi Yakub memberikan nasihat berharga, menyampaikan pesan yang syarat akan hikmah dan ketakwaan. Ketahuilah bahwa segala nikmat ini datang dari Allah, maka jadikanlah keimanan kepadanya sebagai pegangan dalam hidup kalian. Jangan pernah meninggalkan jalan kebenaran, dan jauhilah kesombongan dan rasa dengki, karena itulah sifat yang dapat merusak hati. Setiap kata yang keluar dari bibir Nabi Yakub menjadi pegangan bagi anak-anaknya. Namun di antara mereka, Yusuf terlihat sangat terpengaruh oleh ajaran ayahnya. Nabi Yakub pun menyadari betapa istimewanya Yusuf, karena pada diri anak ini terpancar keimanan yang luar biasa. Beliau sering memanjatkan doa, memohon agar Allah menjaga keluarganya dari perselisihan dan memelihara keturunan yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi Yakub. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 89. Keluarga besar Nabi Yakub diberkahi oleh Allah menjadi lambang keturunan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Nabi Yusuf, putra kesayangan Nabi Yakub, dianugerahi ketampanan dan budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang remaja, ia sering membantu ayahnya dalam menggembala dan menunjukkan ketaatan serta kelembutan yang membuat hatinya dekat dengan Allah. Di suatu malam, Yusuf datang kepada ayahnya dengan wajah bercahaya dan senyum penuh makna. "Wahai ayah," panggil Yusuf penuh antusias. Nabi Yakub menoleh melihat putranya yang tampak bersemangat. "Ada apa, Yusuf?" jawab Nabi Yakub lembut, penuh perhatian. "Semalam, aku bermimpi melihat sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Cerita Yusuf dengan mata berbinar-binar. Mendengar pengakuan ini, hati Nabi Yakub berdebar. Ia tahu mimpi seperti ini bukanlah mimpi biasa. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan mimpi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub tersenyum penuh kasih. Ia meletakkan tangan lembut di bahu putranya, menatap matanya dengan dalam. "Yusuf, mimpi ini adalah tanda kebesaran dari Allah. Namun simpanlah mimpi ini untuk dirimu sendiri. Jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, sebab bisa menimbulkan rasa iri di hati mereka. Ketahuilah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nasihat Nabi Yakub dengan bijak. Al-Quran Surah Yusuf ayat 5. Dengan penuh perhatian, Nabi Yakub mendekat anaknya Nabi Yusuf dan berkata lembut, "Anakku, ketahuilah bahwa Allah telah memilihmu dan akan memberikan hikmah kepadamu. Bersabarlah dan jangan sombong. Percayalah bahwa Allah akan menunjukkan jalan kepada mereka yang selalu menjaga keikhlasan hati." Yusuf mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti, namun ia mempercayai ayahnya. Nabi Yakub sadar bahwa mimpi ini adalah petunjuk dari Allah bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seseorang yang istimewa dan mendapatkan peran besar dalam perjalanan hidupnya.
Waktu berlalu dan cinta serta perhatian Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf semakin terlihat. Hal ini tidak luput dari pengamatan saudara-saudaranya yang merasa cemburu. Dalam hati mereka mulai muncul prasangka dan bisikan iri yang terus menggema, membuat mereka semakin jauh dari kasih sayang kepada adik mereka. Kenapa ayah lebih menyayangi Yusuf daripada kita semua? Bukankah kita lebih kuat dan lebih tua? Ujar seorang dari saudara-saudaranya dengan nada kesal. Yang lain menambahkan, dia hanya anak kecil namun ayah selalu memberinya perhatian khusus. Apa kita harus terus membiarkan ini? Rasa iri mereka semakin membara hingga akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Kita harus menyingkirkannya. Hanya dengan begitu ayah akan benar-benar peduli kepada kita. Usul salah satu dari mereka dengan suara keras. Namun yang lain segera meredakan keinginan itu. Jangan bunuh dia. Kita bisa membuangnya ke dalam sumur di padang pasir dan biarkan ia ditemukan oleh para musafir yang melintas. Usul yang lain berharap usul ini diterima. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa Nabi Yusuf ke padang gurun dan membuangnya ke dalam sumur. Dengan tipu muslihat, mereka mendatangi ayah mereka dan meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf bermain di luar rumah. Wahai ayah, izinkan kami membawa Yusuf berjalan-jalan. Kami akan menjaganya dengan baik, kata salah seorang dari mereka dengan wajah meyakinkan. Nabi Yakub merasa ragu. Ia tahu betapa lemahnya Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lebih tua. Aku khawatir kalian akan lengah dan Yusuf bisa saja dimakan oleh binatang buas di sana. Jawabnya dengan hati-hati. Namun mereka terus berusaha meyakinkan ayahnya hingga akhirnya Nabi Yakub memberikan izin. Dengan penuh semangat, mereka membawa Nabi Yusuf. Dan saat tiba di padang gurun yang jauh dari rumah, mereka melaksanakan niat jahat mereka. Allah berfirman tentang kejadian ini dalam Al-Quran. Maka ketika mereka membawanya serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, mereka pun melaksanakan kesepakatan itu, kami wahyukan kepadanya. Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran Surah Yusuf ayat 15. Saat Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ia menangis dan memanggil nama ayahnya dengan penuh kesedihan. Namun Allah menguatkan hatinya dan mewahyukan kepadanya bahwa suatu hari ia akan menceritakan perbuatan ini kepada saudara-saudaranya tanpa mereka sadari. Setelah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, para saudaranya itu pulang ke rumah dengan pakaian yang sengaja dikotori dan penuh air mata buatan. Mereka membawa pakaian Nabi Yusuf yang telah mereka celupkan ke darah hewan untuk menipu ayah mereka. Wahai ayah, kata mereka berpura-pura sedih. Kami pergi berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba serigala datang dan memangsanya. Kami bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 17. Nabi Yakub merasakan kepedihan mendalam. Namun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang janggal. Nabi Yakub menatap pakaian Yusuf dan seketika itu, ia menyadari bahwa serigala tidak mungkin memangsanya dengan keadaan baju yang utuh. Hatinya terguncang, tapi ia tidak berkata apa-apa. Wahai anak-anakku, hatiku tahu kalian mungkin tidak berkata jujur, namun aku hanya bisa bersabar dan memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan. Ujar Nabi Yakub dengan suara lemah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Yakub berkata, tidak demikian, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 18. Sejak hari itu, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah agar dapat melihat Yusuf kembali. Setiap malam ia menangis dan berdoa, berharap suatu hari Yusuf kembali kepadanya. Pandangannya semakin melemah karena kesedihan yang mendalam. Namun keimanannya tidak pernah goyah. Di tengah kesedihan mendalam yang dirasakan Nabi Yakub, konon diceritakan bahwa ada seekor serigala yang lewat di padang pasir. Serigala itu melihat Nabi Yakub dan tampak bersimpati kepada Nabi yang tengah larut dalam kesedihan. Serigala itu menghampiri Nabi Yakub dan berkata, Wahai hamba Allah, aku mendengar bahwa engkau kehilangan putramu, dan engkau mengira bahwa aku yang memangsanya. Ketahuilah, aku tidak memakan anakmu, karena aku pun memiliki keluarga yang kucintai di kejauhan, dan aku tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan hakku. Nabi Yakub terkejut mendengar suara serigala yang tampak penuh belas kasih itu. Hatinya pun tersentuh. Bahkan seekor serigala memiliki kasih sayang kepada keluarganya. Sedangkan anak-anakku, Nabi Yakub pun tenggelam dalam tangis yang semakin dalam. Ia merasa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya melalui tanda-tanda dari makhluk yang dianggap paling buas sekalipun. Kesedihannya semakin dalam, namun ia terus bersabar dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segalanya. Aku hanya berharap padamu untuk mempertemukanku kembali dengan Yusufku.
bisik Nabi Yakub dalam doanya yang penuh kepasrahan. Dalam kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang kesabaran yang tak tergoyahkan di tengah ujian yang berat, serta tentang kepercayaan kepadanya meski dalam kegelapan yang tampak tak berujung. Meskipun belum bertemu Nabi Yusuf, Nabi Yakub tetap berpegang pada keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan putranya di waktu yang telah ditentukannya. Kabar hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam menyelimuti hati Nabi Yakub alaihissalam dengan duka yang tak tertanggungkan. Setiap hari ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberi kekuatan untuk tetap sabar, meski dikelilingi oleh putra-putranya. Nabi Yakub merasa ada kekosongan yang mendalam di hatinya, seolah-olah sepotong jiwanya hilang bersama Nabi Yusuf. Ya Allah, rintihnya dalam doa-doa malam, Engkau Maha Tahu segalanya. Jika Yusuf masih hidup, lindungilah dia. Jika dia telah tiada, maka berikan aku kesabaran yang cukup untuk merelakannya. Hari demi hari berlalu, dan kesedihan Nabi Yakub tak kunjung mereda. Setiap kali mengingat Yusuf, hatinya pedih dan air matanya tak dapat dibendung. Hingga akhirnya kesedihan itu begitu mendalam dan tak tertahankan, sehingga matanya kehilangan penglihatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kesedihan Yakub dalam firman-Nya, dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya, seraya berkata, "Duhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih buta karena kesedihan yang mendalam. Dia menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 84. Putra-putranya menyaksikan kesedihan ini. Namun hati mereka belum lunak untuk mengakui perbuatan mereka. Mereka berkata dengan nada yang tidak simpatik, "Bukankah engkau telah berjanji untuk bersabar, ayah? Sampai kapan kau akan terus mengingat Yusuf?" Nabi Yakub alaihissalam menjawab dengan tegas, "Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu." Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Ia masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf di waktu yang telah ditetapkan. Bertahun-tahun setelah perpisahan yang menyakitkan, Nabi Yusuf alaihissalam yang kini menjadi penasihat utama Raja Mesir menghadapi bencana kelaparan yang melanda wilayah sekitarnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir memohon bantuan tanpa menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka adalah adik yang dulu mereka lemparkan ke dalam sumur. Setelah beberapa kali pertemuan, Nabi Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. "Aku adalah Yusuf," kata Nabi Yusuf penuh haru, "dan ini adalah saudaraku Benyamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Al-Quran Surah Yusuf ayat 90. Para saudaranya merasa malu dan bersalah. Mereka menunduk dengan rasa penyesalan yang dalam, memohon ampunan Nabi Yusuf atas tindakan mereka di masa lalu. "Demi Allah, sungguh Allah telah memilihmu Yusuf, sementara kami telah melakukan kezaliman besar kepadamu," ujar mereka dengan penuh rasa penyesalan. Namun, Nabi Yusuf dengan hati penuh kelembutan menjawab, "Tidak ada balas dendam terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dialah yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Al-Quran Surah Yusuf ayat ke-92. Saat itu pula, Nabi Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke rumah, membawa kemejanya dan memakaikannya kepada ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, agar penglihatannya kembali. Para saudara pun bergegas pulang, membawa kabar gembira kepada ayah mereka yang sudah begitu lama menanti-nanti. Begitu Nabi Yakub alaihissalam menyentuh kemeja Nabi Yusuf, keajaiban terjadi. Penglihatannya pulih dan cahaya matanya kembali. "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" ujar Nabi Yakub alaihissalam dengan penuh syukur dan haru. Al-Quran Surah Yusuf ayat 96. Akhirnya seluruh keluarga Nabi Yakub alaihissalam berangkat ke Mesir. Ketika Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bertemu, Nabi Yusuf alaihissalam berlari memeluk ayahnya. Air mata mereka berjatuhan dalam keharuan. Mereka tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebersamaan yang akhirnya terjalin kembali setelah sekian lama. Maka tatkala mereka masuk ke negeri Nabi Yusuf merangkul ibu bapaknya, dan dia berkata, "Masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf menyampaikan, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Di hadapan keluarga besarnya, Nabi Yusuf bersujud mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah yang telah mengabulkan mimpi dan menjadikannya kenyataan. Ucap Nabi Yusuf penuh harum. Kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf adalah kisah tentang kesabaran dan pengampunan.
Perpisahan yang menyakitkan akhirnya menjadi pertemuan yang penuh berkah, yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa setiap ujian memiliki hikmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengatur segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan pada akhirnya, Allah mempertemukan kembali apa yang pernah dipisahkan oleh ujian. Air mata yang bertahan-tahan jatuh di atas sajadah, tidak pernah sia-sia. Nabi Yakub alaihissalam kembali memeluk putranya. Bukan hanya pelukan rindu, tetapi pelukan kemenangan iman atas kesedihan. Mata yang dahulu memutih karena duka, kini kembali melihat. Sebagaimana hati yang lama bersabar, akhirnya disinari cahaya pertolongan Allah. Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu dibuang dan dilupakan kini berdiri mulia. Bukan untuk membalas, tetapi untuk memaafkan. Ia berkata dengan hati yang telah disucikan Allah, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Disinilah kita belajar bahwa kesabaran tidak selalu mempercepat kebahagiaan, tetapi ia pasti mengantarkan kita kepadanya. Bahwa Allah boleh menunda, namun tidak pernah mengingkari janji Naya. Jika hari ini hidup terasa gelap, jika doa terasa lama dijawab, ingatlah, sumur, penjara, dan air mata Nabi Yakub semuanya adalah jalan menuju kemuliaan. Maka bersabarlah, tetaplah berbaik sangka kepada Allah, dan jangan pernah berhenti berdoa. Karena ketika Allah berkehendak, yang hilang akan kembali, yang terluka akan disembuhkan, dan yang sabar akan dimuliakan.